Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kenalin, nama aku Nita Dwi Indana Astuti dengan nomor induk mahasiswa CA1811038 kelas 1A. Aku mahasiswa aktif jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Perpajakan di Institut Setiami Pusat. Di sini aku akan memenuhi tugas dari dosen Ibu Vita Fitisia SESPDMM mata kuliah pengambilan keputusan. Aku di sini mengambil tema pengambilan keputusan di PT Sido Muncul. Untuk lebih jelasnya, keep on watching. Kalian udah tahu dong dengan PT Sido Muncul. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir. Berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyai Rahmat Sulistyo. Sido Muncul yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar. Dan Sido Muncul mulai berdiri pada tahun 1951. Sido Muncul merupakan perusahaan yang memiliki kompetensi yang cukup baik. Sido Muncul kini memiliki serangkaian produk dengan jumlah keseluruhan tidak kurang dari 150 produk. 100 produk diantaranya generik, sedangkan yang branded diantaranya Kuku Bima, Kolak Angin, STMJ, Anak Sehat, dan sebagainya. Visi dan misi dari PT Sido Muncul. Visinya yaitu menjadikan perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Yang kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. 3. Membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat. Yang kelima, melakukan corporate social responsibility yang intensif. Dan yang terakhir, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Strategi persaingan PT Sido Muncul. Perusahaan tetap mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas produknya untuk pasar lama dengan cara tetap fokus terhadap pasar yang memberikan keuntungan yang signifikan, yaitu di pasar domestik, Asia, dan fokus pada produk-produk yang memberikan nilai tinggi. Contohnya, permen tolak angin yang banyak disukai konsumen dari anak-anak sampai dewasa. Sebagai produsen jamu dan obat herbal, Sido Muncul menjangkau konsumen tradisionalnya melalui para paritel tradisional yang sebagian besar merupakan UKM. Selain itu, outlet modern seperti supermarket dan minimarket, dan outlet medikal seperti apotik, toko obat. Hanya sedikit perusahaan yang menjadikan inovasi sebagai cara yang mendasar untuk membuat relasi dengan pasarnya. Strategi ini membuat berbeda dari strategi pengembangan produk yang memperpanjang siklus hidup dari produk yang telah ada. Strategi pemasaran Sido Muncul. Sido Muncul sebagai perusahaan yang mapan tentunya memiliki strategi dalam memasarkan produk-produknya. Iklan merupakan media informasi yang dibuat sedemikian rupa untuk menarik minat khalayak. Cara ini juga tergolong cukup sukses dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mengirim cerita-ceritanya tersebut dan dimuat dalam media elektronik, yaitu iklan televisi. Konflik pada PT Sido Muncul di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, penjualan produk di masa pandemi menurun. 2. Pandemi COVID-19 yang mewabah berpotensi menekan penjualan ekspor pada PT Sido Muncul.
Yang ketiga, selama pandemi, kinerja penjualan ekspor PT Sido Muncul turun hingga lebih dari 50% pada 3 bulan pertama di 2020. Yang keempat, kebijakan lockdown menghambat ekspor pada negara Filipina, Malaysia, dan Nigeria yang penyumbang ekspor terbesar dengan porsi kontribusi sekitar 90% total ekspor penjualan. Pengambilan keputusan mengenai konflik PT Sido Muncul di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, mengurangi biaya promosi iklan yang bertujuan mengejar realisasi target pertumbuhan single digit daripada sisi laba bersih. 2. Menekan biaya produksi di setiap segmen penjualan yang ada dengan memberikan cara membeli bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif. 3. Menambah ekspor baru ke negara Vietnam dan Myanmar. 4. Pemimpin akan lebih memfokuskan pasar domestik meski ada lonjakan dari pemerintah luar negeri.